Oke, ini adalah resep untuk pertemuan ketiga. Masih sama ya, ada dua resep. Yang pertama adalah purpurus. Ini resipi antipirin 0,2, tinctur OPI 0,150, SL quantum statis, Misovac laga artis, pulveris datalis dosis numero decim. Signa terdadia pulveris unus pro uni 9 tahun 2 bulan. Jadi, karena di sini mengandung obat narkotika, atau obat yang termasuk dalam golongan narkotika, yaitu tinctur OPI. Jadi dia harus digaris menggunakan pulpen atau spidol berwarna merah. Jadi tolong ini digaris menggunakan spidol atau pulpen berwarna merah, wajib hukumnya ya. Terus ini adalah kelengkapan resep. Karena dia mengandung narkotika, maka kita harus lengkapi dengan alamat pasien. Di dalam resep ada nggak alamat pasien? Kalau nggak ada, maka kalian wajib meminta ke pengawas ya. Kemudian subskripsionya ada nih, jadi resep kalian tolong di tanda tangani sebagai para dokternya karena keterangan subskripsionya ada. Inskripsio ada, invokasio ada, signatura ada, ordinasio ada, preskripsio juga ada. Jadi yang tidak ada adalah alamat pasien. Jadi nanti harap minta sama pengawasnya. Monografi. Antipirin ini tidak ada di buku farmakope, tapi kegunaannya sebagai analgetik dan antipiretik, atau analgetik pereda nyeri dan antipiretik adalah pereda demam. Untuk tinctur OPI sebagai antitusipum atau untuk obat batuk kering di FI3. Kemudian SL sebagai korigen saporis atau untuk memberikan rasa pada serbuk atau puyer. Penggolongan obat, antipirin obat bebas dan tinctur OPI adalah obat golongan narkotika. Diingat ya. Nah, ini adalah perhitungan dosisnya. Antipirinnya ini ada di buku farmakope Belanda atau FI5 halaman 458. Farmakope Belanda atau FI5 halaman 458. Dia tidak ada di buku farmakope 3, tapi di FI5 atau FI Belanda. Karena umurnya tadi 9 tahun 2 bulan, jadi 2 bulannya ini kita jadikan tahun dengan cara 2 dibagi 12. 12 itu adalah jumlah bulan dalam setahun. Sehingga didapat 17. Jadi 9,17 tahun. Dibagi, rumusnya pakai rumus Dilling karena umurnya tadi di atas 8 tahun. Didapat hasil satu kalinya 0,458. Ini satu hari ya. Ini satu kali, ini satu hari. Bukan satu hari, tapi ini persen. Persen satu kali 0,2, kemudian 0 per 0,458 dapat hasilnya 43,67%. Ininya satu harinya 1,375, persen satu harinya dapat 43,64%. Tapi silahkan aja dicek lagi ya. Terus tinctur OPI, DM tinctur OPI 1,5 sama 5. Itu ada di FI3 halaman 964 kalau tidak salah. Gue lupa nulis nih. Satu kalinya dapat ini, nanti silahkan dicatat. Ini persen satu kalinya 21,8 ya. Oke, kita lanjut saja ke ini cek fisik seperti biasa, nanti ditambahkan aja pada saat di lab. Nah, penimbangan dikali numero karena di dalam resep ada DTD. Makanya di sini kita kali numero, dapat antipirinnya 2 gram. Jangan sampai salah ngambil anak timbangan. Perhatikan baik-baik karena ini berhubungan dengan dosis yang akan diminum pasien. Tinctur OPI-nya 1,5, kemudian SL-nya 3,5. Kalian perhatikan di sini jumlah SL-nya tidak dikurangkan dengan tinctur OPI karena tinctur OPI nanti akan menguap dan menempel pada SL, makanya tidak ikut dikurangkan. Cuman di sini kita dikurangkan sama antipirinnya aja. Nah, jadi diralat. Nah, nih keuntungan kalian menonton video ibu, tahu apa yang diralat. Nah, 0,2 dikali 10 sama dengan 2 gram. Nah, ini. Nah, di sini yang salah tadi ya. Jadi 5 dikurang sama bahan yang lain kecuali tinctur OPI, jadi dia cuma dikurangkan sama antipirin. Jadi ini 1,5 nya kita ganti jadi 2. Dikurangkan sama antipirin, bukan dikurangkan sama tinctur OPI. Jadi di sini ganti 2, 5 dikurang 2, hasilnya sama dengan 3 gram. Berarti SL yang ditimbang adalah 3 gram. Langsung diganti sekarang. Skip dulu videonya, langsung ganti biar nanti nggak salah. Oke. Lanjut
ke cara kerja. Untuk cara kerja, Ibu akan langsung ke tutorialnya. Let's check it out. Oke, untuk cara kerjanya pertama kita harus menyetarakan atau membuat taraan untuk cawan penguap. Siapkan cawan penguap, kemudian peluru. Terus, nah ini pelurunya seperti ini ya. Terus siapkan juga kelereng secukupnya dan potongan kaleng. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk membuat taraan cawan penguap ya. Terus letakkan cawan penguapnya di timbangan yang gram karena kita mau menimbang tinctur OPI-nya kan 1,5 gram menggunakan timbangan yang gram. Jadi otomatis menaranya pakai timbangan yang gram juga. Nah, masih sama seperti menara kaca logic kemarin ya. Jadi masukkan kelerengnya sampai dia setara. Kalau nanti pada saat kalian menambahkan kelereng ternyata terlalu berat, maka ambil kelerengnya, satu kelereng itu, kemudian kita ganti yang lebih ringan daripada kelereng, yaitu peluru. Nah, kita masukkan peluru tapi letakkan aja dulu di bawah, di atas tutupnya, biar nanti kalau kelebihan gampang ngambilnya. Nah, sambil kita cek. Jadi kalau membuat taraan ini supaya cepat ya harus sering-sering dicek ya. Jadi geraknya juga harus cepat. Nah, kalau sudah pakai peluru tidak keberatan, maka pelurunya itu kita ambil satu dan ganti sama yang lebih ringan daripada peluru, yaitu bukan kelereng, tapi potongan seng atau potongan kaleng. Kalengnya nggak mesti Coca-Cola ya, kalengnya boleh apa aja, yang penting berbahan dasar dari kaleng yang lebih ringan daripada peluru, gitu maksudnya. Ya, ini sudah setara. Tadi yang di dalam tutup tadi dipindahkan ke potnya ya. Nah, terus kita ambil bahan antipirin obat bebas, diingat ya, dilihat itu nomor 14. Nah, oke, berikutnya kita ambil tinctur OPI, itu ada di dalam lemari karena syarat dari menyimpan obat narkotika itu harus di lemari dengan 2 pintu yang terkunci dengan kunci yang berbeda. Nah, itu OPI tinctura, ingat ngambilnya di dalam lemari. Nah, ini tadi cara kerja yang pertama kan kalian timbang dulu nih bahannya antipirin sama SL. Jadi nanti timbang dulu antipirin dan SL ya. Kalau sudah baru kalian, nah setelah selesai menimbang antipirin dan SL baru kalian hangatkan mortir. Setelah menghangatkan mortir, tinggal dulu mortirnya, baru kalian timbang tinctur OPI. Nah, itu 1,5 gram, anak timbangnya 1 gram dan 500 mg. Nah, ambil tinctur OPI-nya menggunakan pipet. Nah, kemudian masukinnya nggak usah tetes-tetes. Jadi kalau 1,5 gram tuh mungkin sekitar 2 pipet. Nah, jadi sambil perhatikan jumlahnya itu kira-kira berapa. Jadi nanti itu kan bisa membayangkan kira-kira berapa gitu. Jadi menambahkannya jangan tetes-tetes kelamaan ya. Nah, tapi nanti ambil bahan, bawa cawan penguap sama pipetnya ke meja bahan. Jadi ngambilnya itu di meja bahan. Jadi bahannya itu jangan dibawa ke meja. Kalau kelebihan di pipet nanti kembalikan. Nah, itu sudah setara artinya. Oke, ini kepotong ya videonya, maaf. Jadi nanti seperti ini, seperti gambar tadi itu kalau di waterbath gitu. Nanti Bu jelaskan di lab deh. Nah, nanti setelah dikeringkan, ini habis dari waterbath, masukkan ke dalam mortir hangat. Tincturnya sudah dikeringkan tadi, diuapkan sepertiganya dan dimasukkan sebagian SL kemudian digerus. Nah, sampai dia tidak menggumpal lagi, baru masukkan antipirin. Kalau kalian perhatikan, coba lihat bentuk antipirin tuh kayak mengkilat-kilat gitu ya, kayak gula. Kemudian kita gerus, terus tambahkan SL, sudah jadi. Tadi maaf banget karena video yang harusnya di waterbath itu tadi panjang, ternyata nggak tersimpan. Jadi Ibu mohon maaf, nanti akan Ibu jelaskan lagi di lab bagaimana teknisnya. Maaf ya. Pokoknya nanti kalian kalau misalnya di waterbath, mau menguapkan tinctur OPI, kalian harus bawa cawan penguap yang sudah ada isi tinctur OPI, kemudian penjepit kayu,
batang pengaduk sama serbet dan sebagian SL. Itu yang harus kalian bawa. Ya.